Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan dan puan serta sahabat-sahabat serumpunku semua yang telah mensupport saya selama ini. Nah saudara, padamnya listrik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia sangatlah mengganggu aktivitas dan juga pelayanan masyarakat. Di tengah kegaduhan karena listrik mati, tahukah Anda jika ada sejumlah desa di Indonesia yang selama ini tidak menggunakan listrik dalam kehidupannya? Mungkin dari sahabatku serumpun di Malaysia sini ada yang belum tahu. Ya, hal ini karena nilai-nilai yang mereka usung, serta pilihan sikap ini dilakukan untuk menjaga tradisi setempat. Keunikan ini pula yang membuat banyak wisatawan menjadikan lokasi desa-desa berikut sebagai tempat untuk menyepi dan juga lari dari hiruk-pikuk perkotaan. Berikut ini beberapa desa adat di Indonesia yang tidak menggunakan listrik dalam kehidupannya. Pertama, Desa Adat Amatoa. Desa adat ini berada di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang Amatoa adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang masih melestarikan kearifan lokal dan juga hukum adatnya. Tidak ada listrik, alat komunikasi modern, perabotan rumah tangga modern, jalan beraspal, hingga sekolah. Secara geografis, masyarakat adat suku Kajang terbagi dua, yakni mereka yang masih mempertahankan ajaran leluhurnya dan hidup di kawasan adat dikenal orang Kajang Dalam, dan mereka yang tinggal di luar kawasan adat telah menerima teknologi dikenal orang Kajang Luar. Amatoa adalah pemimpin adat tertinggi yang diyakini memiliki sejumlah kekuatan dan juga kemuliaan. Tidak sembarang orang bisa menjadi Amatoa. Secara harfiah, istilah Amatoa berarti seorang bapak yang dituakan. Ia memiliki pandangan dan juga pengetahuan yang luas sehingga mampu mengambil keputusan yang bijak atas berbagai masalah. Agama orang Kajang secara administratif adalah Islam dan juga bermata pencarian sebagai petani dan juga berkebun. Meskipun di KTP sebagai penganut Islam, namun dalam pengamalannya terdapat perbedaan antara orang Kajang Dalam dan juga orang Kajang Luar. Bagi orang Kajang Dalam, mereka yang masih memegang teguh ajaran leluhur mereka yang bersumber dari Pasangri Kajang atau sumber hukum tidak tertulis. Adapun Islam yang diyakini adalah Islam kebatinan ataupun tarekat. Mereka yang mengamalkan konsep sholat yang tidak putus-putus dan juga wudhu yang tak pernah batal. Sementara bagi orang Kajang Luar, mereka tetap menjalankan syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Ada yang menarik lagi dari pakaian orang Kajang, yaitu serba hitam. Secara filosofis, warna hitam merupakan simbol kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam hidup kesederhanaan. Jadi buat para pengunjung harus pakai baju hitam dan juga tanpa alas kaki jika ingin memasukinya. Bentuk rumah adat orang Kajang adalah rumah panggung yang hampir mirip dengan rumah adat suku Bugis dan juga Makassar. Dengan semua rumah orang Kajang menghadap ke barat dan juga tertata rapi serta berjejer dari utara ke selatan. Kedua, Desa Baduy. Desa yang berada di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten ini merupakan desa yang sudah lama hidup tanpa barang-barang elektronik dan juga listrik. Keunikan lain dari suku Baduy adalah di tempat mereka tidak terdapat apotik. Namun, di wilayahnya kaya akan tanaman-tanaman obat. Desa Baduy terbagi menjadi Desa Baduy Dalam dan juga Desa Baduy Luar. Agar bisa sampai ke kampung-kampung yang ada di Baduy, terutama di Baduy Dalam, maka wisatawan akan menempuh jalan setapak yang bisa dilalui dengan berjalan kaki. Saat berada di Baduy Dalam, beberapa aturan yang harus ditaati adalah wisatawan tidak boleh mengambil foto ataupun video.
Ketiga, Kampung Naga. Lokasi kampung adat Naga sendiri berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tepatnya berada di pinggiran Sungai Ciwulan dan di antara lembah yang subur di perbukitan Neglasari. Kampung Naga mungkin masih terlihat modern dibandingkan dengan suku Baduy. Namun, masyarakat di desa ini masih sama-sama menjaga beberapa aturan leluhur yang ada. Salah satunya di tempat ini masyarakat tidak mau menerima aliran listrik masuk ke kampungnya, serta menggunakan gas LPG untuk memasak. Peraturan adat mengatur penggunaan bahan bangunan dari kayu ataupun bambu, atap dari daun nipah atau ijuk, dan tak boleh ada perabotan seperti kursi. Mereka percaya leluhur mereka melarang penggunaan listrik lantaran di tempat tersebut bangunan didominasi oleh kayu sehingga ditakutkan akan terjadi kebakaran. Peraturan yang ada di tempat ini tentang penataan rumah juga adanya aturan tentang kamar mandi dan kandang ternak yang harus berada di luar area perumahan. Peraturan lainnya adalah larangan adanya musik dari luar dan tempat keramat yang tak boleh dimasuki ataupun dipotret. Nah, itu tadi beberapa desa yang berada di Indonesia yang tidak menggunakan listrik dalam kehidupannya. Barangkali dari sahabat Kang Munawir ingin menambahkan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini. Saya minta maaf jikalau dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.